Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 367. Edisi ini merupakan edisi Qur'ani. Di sini kita hendak melihat frasa hisabi untuk bilangan 2 yang ditemukan dalam suratul Nahl, surah Lebah, surah 16 ayat 51 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد. Jadi di penggal ayat ini ditemukan dua prasa hisabi. Yang pertama ilahain itsnaini, ini untuk bilangan 2, itu yang menjadi pokok bahasan kita. Yang kedua ilahu wahid untuk bilangan 1 yang merupakan pokok bahasan edisi sebelumnya 366. Bilangan 2 itu isnani untuk laki-laki, untuk perempuan isnatani. Nunnya pakai alif, isnatani tanya pakai alif. Sebagaimana halnya bilangan 1, bilangan 2 juga mempunyai i'rab. Jadi bilangan 2 itu ada yang marfu, ada yang mansub, dan ada yang majrur. Bentuk mansub dengan bentuk majrur itu sama. Isnani 2 itu marfu dengan alif. Jadi cirinya alif itu. Isnani marfu bil alif. Kemudian isnataini itu mansub bil ya. Isnataini majrur juga bil ya. Jadi harakat huruf akhirnya berubah-ubah. Tapi perubahan itu bukan ada di nun, tetapi di huruf sebelum nun, ya. Sebelum nun, ini alif, ini sebelum nun ya, ini sebelum nun ya. Bentuk muannas isnatani ada tanya. Isnatani itu marfu bil alif, isnataini mansub bil ya, isnataini majrur bil ya. Sekarang mari kita lihat prasa hisabi. Prasa hisabi adalah prasa yang terdiri dari kata bilangan dan kata benda, seperti ini. 2 itu kata bilangan, buku itu kata benda. 2 buku, 2 sekolah. Prasa semacam itu disebut prasa hisabi atau murakkabun hisabiyun. Coba kita lihat 2 buku untuk bilangan 2, kata bendanya itu di depan. Jadi 1 buku kitabun, 2 buku tambaani menjadi kitabani. Kemudian kata benda ini diikuti oleh kata bilangan isnani. Mengapa isnani? Oleh karena buku itu muzakkar, laki-laki ya. Buku itu muzakkar. Kitabun itu laki-laki, dia tidak menjandang tanda perempuan. Ya, kemudian kata bilangan yang digunakan juga
kata bilangan untuk laki-laki. Isnani, bukan isnatani. Itu marfu. Itu marfu. Dua buku bisa juga mansub atau majrur. Mansub dengan majrur itu sama ya. Dua buku. Jadi kita dulukan dulu ininya nih, bukunya ini kitabaini. Jadi dua buku kitabaini itu untuk mansub dan majrur, kitabani untuk marfu. Kemudian diikuti oleh kata bilangan isnataini. Isnataini itu bilangan dua, mansub maupun majrur. Nah, itu kitabani, kitabaini itu muzakkar ya, muzakkar. Sekarang mari kita lihat dua sekolah. Sekolah itu perempuan, madrasatun, oleh karena dia berakhir dengan ta marbutah. Dua sekolah, sekolahnya itu dibentuk duakan ya, tambahkan ani, madrasatun tambahkan ani menjadi madrasatani. Madrasatani kemudian diikuti oleh kata bilangan dua, dua perempuan, dua perempuan. Nih isnatani, isnatani, dua sekolah ya, dua sekolah. Itu marfu. Kalau mansub atau majrur, sekolahnya di dua sekolahnya itu dimajrurkan atau dimansubkan dengan aini. Madrasataini itu sudah kita pelajari dulu. Kemudian baru diikuti oleh kata bilangan isnataini, kata bilangan dua untuk mansub dan majrur. Sehingga terbentuklah kombinasi madrasataini isnataini. Ya, itu dua sekolah. Ini yang marfu ini madrasatani isnatani, dua sekolah. Kemudian ada satu hal yang perlu diperhatikan. Huruf pertama dari isnani ini, isnani, huruf pertamanya ini bukan alif tapi hamzah wasal. Hamzah wasal yang dalam mushaf Utsmani, notasi untuk atau simbol untuk hamzah wasal itu alif, kemudian di atasnya ada kepala shad seperti ini. Jadi ini isnataini ya, isnaini, isnatani, isnataini. Jadi huruf pertama ini hamzah wasal. Kemudian sifat atau karakteristik dari hamzah wasal adalah kalau dia didahului oleh huruf yang berbaris, barisnya itu harakatnya itu bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Dalam hal ini kasrah, maka dia nggak dibaca. Hamzah wasal itu nggak dibaca. Jadi kitabani, setelah ini langsung kasrah. Kitabanisnani. Ini kitabainis langsung kasrah. Nah ini madrasatanis natani, madrasatainis nataini. Ya, sama dengan alif lam itu. Alif lam, huruf pertama dari alif lam itu hamzah wasal. Hamzah wasal. Jadi kalau hamzah wasal itu didahului oleh huruf mutaharrik, huruf yang berbaris, maka apabila disambungkan bacaannya, hamzah wasal itu tidak dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin narrahmani. Na langsung ke ra. Narrahmani, bukan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, bukan ya. Nah, itu satu hal yang perlu diperhatikan. Tapi kalau bacaan itu dimulai dengan hamzah wasal seperti ini ya, bukan lanjutan dari kitabani, maka dia dibaca dengan harakat. Nah, itu macam-macam. Kalau alif lam itu harakatnya fathah, al. Kalau isnani itu harakatnya kasrah, isnani.
Jadi kalau kita baca dari sini, bacaannya isnani. Tapi kalau kita sambungkan dengan kitabani, kitabanis nani, bukan kitabani isnani. Ya, itu satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kata bendanya ini, kata benda sebelum kata bilangan, kitabani itu disebut ma'dud. Ya, itu disebut ma'dud. Dinamakan ma'dud. Kemudian kata bilangan itu dinamakan adad. Ya. Ya, itu juga berlaku untuk bilangan satu. Bilangan satu, kitabun wahidun. Kitabun itu ma'dud, wahidun itu adad. Kemudian untuk bilangan 2 sama dengan untuk bilangan 1, bilangannya itu di belakang. Jadi 2 buku itu duanya itu di belakang, isnani. Sedangkan bukunya itu di depan. Ya. Jadi kitaban isnani bukan buku 2, tapi 2 buku. Ya. Nah, kemudian ini kata bendanya ini tadi disebut ma'dud, sedangkan kata bilangannya itu disebut adad. Nah, kata bendanya itu yang ma'dud itu berperan sebagai man'ut. Jadi man'ut itu peran, ya. Man'ut itu peran. Peran itu kata yang dijelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia dijelaskan. Kemudian adad itu berperan sebagai na'tun, kata yang menjelaskan, atau M. Jadi berlaku hukum DM, ya. Jadi ini sebetulnya prasa wasfiyun, ya, prasa wasfiyun. Jadi oleh karena bilangan ini berperan sebagai na'tun, maka dia harus selaras dengan man'ut. Kitabani isnani, kan selaras. Ya, ani. Kitabaini isnaini. Kitabaini isnaini. Ya, selaras. Oleh karena na'tun dengan man'ut itu harus selaras. Kalau ini marfu, ini marfu. Kalau ini mansub atau majrur, ini pun majrur atau mansub. Kalau ini tidak beralif lam seperti ini pun tidak beralif lam. Kita baini ini. Jadi adad bilangan ini harus selaras dengan ma'dud. Kita baini isnani 2 buku. Kita baini isnaini 2 buku. Madrasatani isnatani 2 sekolah, marfu. Madrasataini isnataini 2 sekolah, mansub maupun majrur. Coba lihat perubahan harokat huruf akhir dari ani menjadi aini tidak menyebabkan perubahan makna. Jadi kita banisnani 2 buku. Kita bainisnaini juga dua buku. Nah, sekarang mari kita lihat prasa hisabi untuk bilangan 2 yang muncul dalam Al-Quran. Dalam hal ini dalam suratul Nahl. Coba nanti dirujuk mushaf, ya. Suratul Nahl ayat 16, surah 16 ayat berapa ini? 51. Ya, coba lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Nah, ini prasa hisabi. Ilahaini itsnaini. Kita baini itsnaini, ya. Innama huwa ilahun wahid. Artinya, wa qala Allahu, Allah, dan Allah berfirman, la tattakhidhu, jangan kalian menyembah, ilahainis
Nah ini dua Tuhan. Innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya dia Allah itu adalah satu Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat. Wa itu harfu atfin, kata sambung yang artinya dan qala Allahu, qala itu fi'il madzin, artinya berkata, ya, berkata. Siapa yang berkata? Allahu. Jadi Allahu itu subjek dari qala. Oleh karena dia subjek, maka dia berharakat akhir dhammah atau marfu. Wa qala Allahu, dan Allah berkata atau berfirman, la tattakhidhu, ini kalimat larang, ya. Nah, coba kita lihat. Asalnya itu akhadha. Dia mengacu pada pola fa'ala. Insyaallah nanti setelah ini kita melangkah ke sini, ya. Fa'ala. Ini disebut thulathi mujarrad. Oleh karena dia terdiri dari 3 huruf, hamzah, kha, dzal, dan di situ tidak ada huruf tambahan. Kemudian fa'ala ini bisa kita polakan ke ifta'ala. Ifta'ala. Ini juga hamzah wasal, ya. Hamzah wasal. Ifta'ala. Jadi ifta'ala juga terdiri dari 3 huruf asli, yaitu fa sama dengan fa, ain sama dengan ain, lam sama dengan lam. Nah, tapi di sini ada 2 huruf tambahan. Apa itu? Ta dan hamzah wasal. Itu huruf tambahan. Kalau kata kerja itu terdiri dari 3 huruf asli plus tambahan, seperti ifta'ala, dia dinamakan sulasi. Oleh karena huruf aslinya 3, sulasi. Kemudian oleh karena di situ ada huruf tambahan, mazid. Sulasi mazid. Bukan sulasi mujarrad. Sulasi mazid. Nah, kalau akhadha kita polakan ke ifta'ala. Kalau akhadha kita polakan ke ifta'ala, dia akan menjadi ini tambahan, ya, tambahan. Kemudian hamzahnya ini, fa-nya ini hamzah, ya. Jadi i. Jadi fa-nya itu ini hamzah. I. Kemudian ta itu tambahan lagi. Kita tulis ta. A itu kha. Ya kan? Ain itu kha. Insyaallah setelah ini kita akan melangkah ke sini. Jadi kha, ya. Ini jadi kha, ainnya itu jadi kha. Ini disebut ain fi'il. Jadi kha. Kemudian lam fi'il, lamnya itu zal. Jadi dia menjadi i'takhadha. Akhadha kalau kita polakan ke ifta'ala, dia menjadi i'takhadha. Nanti akan dipelajari bahwa i'takhadha itu dimodifikasi menjadi ittakhadha. Jadi hamzah yang ini diganti dengan ta. Ittakhadha. Ini ta. Ini ta. Khadha.
Jadi akhadha berubah menjadi ittakhadha. Ini sukun, kemudian dua huruf yang sama, yang satu sukun, yang kedua yang satu menyandang tanda sukun, yang satu menyandang tanda fathah. Ini ittakhadha. Ittakhadha. Jadi ingat saja dulu, akhadha kalau dipolakan ke ifta'ala, dia menjadi ittakhadha. 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 Nah, kalau akhadha itu mengandung makna mengambil. Mengambil. Mengambil, atau secara lengkap dia laki-laki telah mengambil. Kalau ittakhadha, perhatikan ini akhadha, ini hamzah qata, sedangkan ini hamzah wasal yang tandanya begini sebetulnya, ya kan, yang tandanya begitu. Tapi kalau dia merupakan awal dari sebuah bacaan, sama halnya dengan ini, kalau awal isnani, ini ittakhadha, ya. Ini mengandung makna menjadikan. Kalau thulathi mujarrad, akhadha mengambil, kalau ittakhadha itu menjadikan. Kalau ditelusuri, ada hubungan makna antara thulathi mujarrad dengan thulathi mazid, ya. Hubungan makna itu bisa jauh, bisa dekat, ya. Nah, sekarang akhadha itu mengambil, ittakhadha menjadikan. Apakah ada hubungan makna antara mengambil dan menjadikan? Sesungguhnya ada. Kalau Anda mengambil pulpen saya, maka antum itu sebetulnya menjadikan pulpen saya itu sebagai pulpen antum, ya. Itulah hubungan maknanya. Hubungan maknanya tidak begitu straightforward, tidak begitu langsung, tapi mengambil itu sebetulnya punya hubungan makna dengan menjadikan. Jadi kalau Anda mengambil uang saya, berarti Anda itu menjadikan uang saya sebagai uang antum, ya. Nah, jadi itu ittakhadha, itu menjadikan. Nanti akan kita pelajari bahwa ifta'ala itu mudhari'nya yafta'ilu. Ifta'ala mudhari'nya yafta'ilu. Dengan demikian ittakhadha yattakhidhu. Yattakhidhu. Ini fi'il mudhari'. Ini mudhari', ya. Ini mudhari'. Kalau kita tasrif mudhari', yattakhidhu, yattakhidhani, yattakhidhuna. Untuk hiya, tattakhidhu, tattakhidhani, yattakhidhna. Untuk anta, tattakhidhu sama dengan untuk hiya, tattakhidhu, tattakhidhani, tattakhidhuna, ya. Tattakhidhuna, tattakhidhina, tattakhidhani, tattakhidhna. Sekarang dari tasrif mudhari ini kita ambil mudhari untuk antum. Untuk antum. Untuk antum apa tadi? Tattakhiduna. 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 Nah, ini apa artinya ini? Kalian mengambil. Kalian mengambil. Kalian mengambil. Tattakhiduna.
Kalau kita hendak untuk kalimat larang, yang sudah kita pelajari dulu, mula-mula kita pelajari fi'lul amri, kata kerja perintah, kemudian kita lanjutkan dengan kata kerja larang. Kata kerja larang itu lebih sederhana dari kata kerja perintah atau fi'lul amri. Cara membentuknya bagaimana? Cara membentuknya pertama masih ingat tuh, coba disimak kembali kalimat larang pada edisi-edisi awal, edisi sekitar 100 saya kira. Yang pertama, jadi kalimat kata kerja larang atau kata kerja perintah itu dibentuk dari kata kerja untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Sebab inilah yang dilarang. Yang dilarang itu engkau kan? Yang dilarang itu antum, kalian. Bagaimana kita membentuk kalimat larang? Yang pertama, fi'il mudhari ini kita jazamkan. Bagaimana menjazamkan fi'il mudhari? Kalau fi'il mudhari itu berakhir dengan ani, una atau ina, maka hilangkan nun. Jadi fi'il mudhari itu dijazamkan dengan menghilangkan nun. Jadi kita hilangkan nun. Tatakhizu. Ya, tak ada perubahan ini. Tatakhi. Di sini baru nun kita hilangkan. Jadi nun hilang. Jadi ini tattakhidhu. Kemudian jangan lupa meletakkan alif fariqah di sini. Ya, jangan lupa meletakkan alif fariqah. Tattakhidhu. Ini alif yang ditulis tapi tidak dibaca. Ini dibaca tattakhidhu, zalnya panjang. Kalaupun ada alif dibaca seperti itu. Tattakhidhu, tapi harus disertakan alif. Namanya alif fariqah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tambahkan la di depan. La di depan. La tattakhidhu. La tattakhidhu. Begitu ya. La ini artinya jangan. Ya, terbentuklah kalimat larang. Artinya jangan kalian itu wow ini artinya kalian, wow jamaah. Setelah wow jamaah itu ada alif fariqah. Jangan kalian menjadikan, iya kan? Artinya kan menjadikan. La tattakhidhu ilahaini itsnaini. Setelah tattakhidhu itu objek lah. Jangan kalian menjadikan. Setelahnya itu pasti objek. Objek itu harus mansub. Dua sembahan, satu sembahan ilahun. Kalau dua sembahan ilahani itu marfu. Kalau mansub ilahaini, ini mansub sebab dia objek ilahaini. Kemudian ini ma'adud ini diikuti oleh adat dua, selaras ya. Ilahaini tsnaini. Allah berfirman, jangan kamu menjadikan dua Tuhan. Ini frasa hisabi. Ilahaini tsnaini, kitabaini tsnaini. Jangan kamu menjadikan dua Tuhan. Maksudnya apa itu? Jangan kalian menjadikan dua Tuhan itu sebagai sembahan, atau jangan kalian menyembah dua Tuhan. Tuhan yang disembah itu satu, ya, bukan dua, bukan tiga dan seterusnya.
Kemudian dilanjutkan dengan innama huwa ilahu wahid. Innama huwa ilahu wahid. Innama itu inna plus ma. Inna ini hamzah qata, ya. Inna plus ma, innama. Kalau inna sesungguhnya, maka innama sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanya. Ini kalimat ismiyah, asalnya ini huwa ilahu wahid. Huwa itu dia, satu sembahan. Nah, kalau masuk inna, huwa itu berubah menjadi hu. Innahu ilahu wahid. Jadi hu itu disebut isim inna, ilahu wahid itu disebut khabar inna. Tapi kalau yang masuk itu innama, maka huwa itu tetap jadi mubtada. Asalnya kan mubtada khabar, huwa ilahu wahid. Masuk innama, ya tetap huwa, tetap ilahu wahid. Huwa itu tetap mubtada, ilahu wahid itu khabar. Itu khabar. Apa arti innama? Innama artinya sesungguhnya hanya. Nah, sesungguhnya itu dirangkaikan ke mubtada. Jadi sesungguhnya dia. Hanya itu dirangkai ke khabar. Innama huwa ilahu wahid. Jadi menerjemahkannya, sesungguhnya dia satu sembahan. Kalau yang masuk ke huwa ilahu wahid itu inna plus huwa menjadi innahu ilahu wahid. Sesungguhnya dia satu sembahan. Tapi kalau innama, ini huwa ilahu wahid, itu dibiarkan begitu, dibiarkan mubtada khabar, sehingga kalimatnya menjadi innama huwa ilahu wahid. Terjemahannya, sesungguhnya masuk ke mubtada. Sesungguhnya dia, hanya itu masuk khabar. Hanya Tuhan yang satu. Itulah prasa hisabi, dua prasa hisabi sebetulnya. Prasa hisabi untuk dua, ilahaini itsnaini, dan prasa hisabi untuk bilangan satu, ilahu wahid, yang muncul dalam suratul Nahl, surah Lebah. Surah Lebah ayat 51. Ya, surah Lebah ayat 51. Oke, saya kira jadi ini sebetulnya ilahaini itsnaini ilahu wahid itu sesuai dengan konsep yang kita pelajari. Sebetulnya dibalik, konsep yang kita pelajari sebetulnya sesuai dengan ini. Oleh karena konsep yang kita pelajari itu dasarnya ini, ya. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.